Salsa mana nih mukanya, BTW? Oh iya Pak, lupa. Bentar Pak. Oke. Sama Ridwan. Kayaknya sama kalian bertiga doang nih. Aduh. Oke, saya absen dulu ya. Seperti biasa. Hanya 3 dulu. Dan ini berderet semua. Sip. Iya. Potong rambut. Di sininya ini lah. Baik. Oke, baik. Ini kita bertemu lagi setelah sebulan lebih ya. Karena kemarin tanggal merah aja makanya nggak ada pertemuan. Bagaimana kabarnya, Salsa, Ridwan? Kalau masalahnya nggak usah ditanya ya, udah sering ketemu. Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa? Lebaran, Lebaran aman ya? Nggak ada yang kena COVID kan? Aman Pak. Alhamdulillah. Berarti nggak aman Pak. Yap. Iya, dan seperti biasa ritual saya setelah UTS itu nilainya saya sebutkan. Sebentar ya, saya buka dulu. Saya akan sebutkan baik yang hadir maupun tidak hadir. Ya, jadi biar fair aja. Saya sebutkan ya. Adinda 75, Ahmad Ulin 60, Andrian 73, Fahrul Rohim 65, Ridwan 84, M Soleh 75, Salsa 85. Oke. Jelas ya? Nggak perlu diulang ya. Oke, baik. Jadi itu nilai UTS kalian kemarin. Mudah-mudahan nanti bisa lebih ditingkatkan lagi pas UAS-nya ya. Rajin-rajin masuk juga lumayan kok presentasinya. Bentar ya, saya buka slide dulu. Kalau volume suara saya segini udah cukup belum? Udah cukup? Cukup Pak. Masalahnya mana ini mukanya? Oh, oke. Lagi ramai Pak di sini Pak. Di mana? Di kantor. Di ruang sebelah kan? Enggak. Di sini mana? Oh iya, nggak apa-apa. Semua juga udah tahu, udah kenal. Baik. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi ini kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kita akan bahas tentang pendekatan analisis dan desain sistem. Ya, ini part 1. Jadi ada 2 part. Part 2 nanti minggu depan.
So, di sini yang jadi titik beratnya adalah di fase analisis dan di fase desainnya. Karena kan ini memang mata kuliahnya titik beratnya di situ. Jadi akan dikupas nanti bagaimana analisisnya dan bagaimana mendesainnya. Ya. Nah, di pertemuan ini ada 4 capaian pembelajaran. Dalam artian ada 4 subbahasan. Yang pertama tentang apa-apa saja jenis-jenis pendekatan analisis sistem, lalu bagaimana saja tahapan analisis sistem. Kemarin kan sudah ada, tapi di sini lebih mendalam lagi step-stepnya. Lalu apa saja sih jenis-jenis kebutuhan yang biasanya muncul gitu pas lagi pengembangan sistem. Terus bagaimana teknik pengumpulan data dalam pengembangan sistem. Ya, yang terakhir kayaknya udah familiar sekali kok itu nanti. Ya, jadi ini 4 subbahasan pertemuan kali ini. Kita langsung saja ya. Dingin-dingin gini kan enaknya di kasur nih. Kasihan Mas Soleh belum pulang. Ya, nginep di kantor lagi enggak kan? Insya Allah Pak, tergantung cuaca. Bang Toyib. Ya, kita mulai dari pendekatan analisis sistem ya. Jadi seperti yang kita tahu, di banyak proyek sistem informasi, proyek pengembangan sistem informasi, nah seringkali proses analisis sama desainnya bisa berjalan bersama-sama. Padahal seperti yang kita tahu di metode tradisional kemarin SDLC, analisis dan desain adalah 2 proses yang terpisah, ya kan? Nah, kenapa dia bisa bersama-sama? Karena case-nya adalah user sering kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Ya, entah mereka pengetahuannya kurang, kemampuan logiknya kurang, atau banyak hal lah. Nah, intinya kebutuhan-kebutuhan itu walaupun mereka merasakan nih ada masalah, ada perlu ini, perlu itu, cuma mereka tidak terlalu bisa untuk mengungkapkan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Nah, apalagi dalam pengembangan nih. Nah, dalam pengembangan sulitlah mereka untuk gimana sih sistem analis udah menggambarkan gini, udah didesain juga. Tapi mereka belum bisa ngebayangin sistemnya nanti seperti apa. Nah, makanya mereka itu akan lebih mudah untuk mendefinisikan kebutuhan kalau mereka sudah bisa lihat rancangan sistemnya, rancangan awalnya. Masih ingat prototyping kemarin? Ya, kalau di SDLC tradisional, fase analisis harus selesai dulu, baru lanjut ke desain. Gitu kan? Nah, kalau di sini agak-agak mirip prototyping. Jadi waktu analisis pun itu udah bisa muncul sebuah rancangan awal interface-nya. Jadi udah kelihatan dulu nih nanti interface dari sistemnya itu seperti ini kira-kira. Walaupun nanti ke belakangnya akan dirubah-rubah lagi, akan banyak modifikasi atau perubahan. Tapi di awal disajikan dulu interface nih rancangan awalnya itu seperti ini. Jadi pengguna tuh bisa memahami dan mereka bisa lebih menjelaskan lagi di mana kebutuhan-kebutuhan mereka sebenarnya. Gitu ya. Jadi mereka lebih bisa mengungkapkan itu kalau udah lihat duluan. Ya. Karena pemikiran mereka kan ya nggak seperti sistem analis dong. Sistem analis kan mereka tahu problemnya gini, langsung di kepala mereka tuh udah kelihatan tuh rancangannya udah tergambar. Tapi kan kalau dari sisi user nggak begitu, ya kan? User kan ya namanya juga latar belakangnya berbeda-beda lah ya, umurnya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda dalam satu organisasi yang mau dibuat, yang mau dikembangkan sistem informasinya. Nah, dari situlah developer selaku pengembang sistem ini bagaimana caranya supaya user-user itu bisa mengeluarkan apa saja yang mereka butuhkan. Ya, salah satunya lewat
membuat gambaran awal dari sistem itu. Ya, paling tidak interface-nya udah ketahuan. Kalau sekarang kan zamannya mock-up tuh, jadi udah tahu nanti loginnya kayak gini, nanti dashboard-nya misalnya kayak gini, nanti menu-menunya kayak gini, itu udah kelihatan duluan di awal. Tapi itu masih berupa dasarnya, gitu. Nah, seringkali juga ada perbedaan nih pas nentuin batasan. Nah, bagian mana yang dianggap sebagai analisis, bagian mana yang dianggap sebagai desain. Ya, ingat dua itu terpisah sebenarnya, tapi dengan case-case saat ini yang penggunanya jauh lebih terlibat di dalam awal project, ya mau nggak mau kan project itu harus dimodifikasi gimana caranya supaya user tuh bisa paham dari awal. Nah, untuk paham dari awal kan tadi itu udah ada rancangan awalnya dulu. Nah, padahal itu masih fase analisis. Membuat rancangan itu kan biasanya ada di desain. Makanya udah kadang-kadang sudah mulai bertabrakan di situ. Jadi kalau kita masih pakai SDLC tradisional sih, mungkin makin lama nggak relevan lah ya kalau ke zaman sekarang. Pasti butuh perubahan yang bisa lebih cepat lagi dalam melakukan pengembangan sistem. Nah, pendekatan yang populer dalam analisis sistem itu ada 3. Ada analisis terstruktur, structured analysis, ada analisis yang menggunakan teknik informasi, information engineering, sama analisis berorientasi objek, object oriented analysis. Kalau di kita sih sebenarnya ada OOAD ya, object oriented analysis and design. Gitu. Nanti yang kekinian udah jelas yang paling bawah. Pernah dengar kan yang berorientasi objek gitu? Ada mata kuliahnya kan? Tapi itu pemrograman ya, pemrograman berorientasi objek. Tapi setidaknya dasarnya udah tahu lah ya, atau bingung. Yang disebut objek itu apa sih? Gitu. Kenapa orientasinya ke mereka? Oke, baik. Nah, kita mulainya dari yang analisis terstruktur dulu, structured analysis. Ketika kita melakukan sebuah analisis dan kita lalu menggambarkan rancangan awalnya secara logiknya, bagaimana sistem itu bekerja. Nah, kalau kita melakukan pendekatan analisis yang terstruktur, fokus di aliran datanya itu lewat proses-proses bisnis sama software-nya. Jadi ini dikenal dengan proses centric analysis karena yang dijadikan acuannya adalah proses-prosesnya. Gini, misalnya ketika kita mau login, kita masuk ke dalam suatu sistem, kita masukkan username, ya kan? Masukkan password, lalu klik login. Nah, kalau loginnya sukses, sistem akan memanggil home misalnya, ya kan, akan muncul home karena kita udah eligible, udah berhasil login. Tapi kalau misalnya gagal, misalnya salah gitu, akan dipanggil kembali si login tadi supaya kita bisa melakukan login kembali. Ya, nah prosesnya itu proses kita login, terus datanya dipanggil, udah match belum nih username passwordnya, terus akhirnya muncul home dan melakukan apapun di situ. Nah, proses-prosesnya itu yang dijadikan acuan ketika kita melakukan pendekatan terstruktur, ya. Jadi proses centric analysis. Nah, sistem analis menggambar serangkaian model proses yang nanti akan sering disebut ini diagram aliran data, data flow diagram atau disingkat DFD. Ya, ini nanti akan sering disebut dan memang agak kompleks ini. Jadi apa sih yang di dalam data flow diagram itu? Nah, dia mengilustrasikan proses-proses yang ada sama proses-proses yang diusulkan ke dalam sebuah sistem yang baru itu. Mau diintip data flow diagramnya itu seperti apa? Karena kalau mengenai diagram-diagramnya ini,
itu nanti ada di pertemuan 11 dan seterusnya. Itu akan membahas seluruh diagram yang digunakan dalam modeling, dalam perancangan sistem. Ya, ada berapa ya? Ada banyak banget sih diagramnya. Nah, data flow diagram yang mudah-mudahan kalian bisa sedikit memahami nih. Saya coba dulu ya. Mana ya yang tidak terlalu sulit. Ini. Kelihatan? Kalau dilihat sekilas, kira-kira sudah nangkep maksudnya? Coba dilihat dulu. Apa sih yang terjadi? Sudah? Bingung? Nggak usah bingung. Tapi dulu saya juga bingung sih pas belajar kayak begini. Tenang aja. Semua ngerasain hal yang sama. Ya. Nah, di sini ya kalau saya lihat ada customer memesan barang, di situ ada melakukan pembayaran juga, di situ ada pengiriman juga. Nah, misalnya gini, kita lihat ke customer. Customer akan melakukan pemesanan, order. Ya. Nah, masuklah ke objek order. Objek order itu nanti isinya order ID misalnya, terus tanggal pembeliannya kapan, waktu pembeliannya kapan, apa saja yang dibeli, nah seperti itu. Ini di dalamnya ini, di dalam objek-objek ini, di dalam entitas-entitas ini akan ada banyak atributnya. Nah, tapi kalau di sini yang dilihatin adalah prosesnya, proses-prosesnya aja. Nah, oke. Order itu akan diteruskan ke customer data store. Ya, di situ datanya akan disimpan. Orang ini membeli ini, itu disimpan di situ. Nah, orang itu akan membayar. Kan belum akan shipping ya, pasti kan akan dia bayar dulu. Dia bayar pakai kredit kartu, ya kan? Customer information, dia masukin kredit card-nya. Nah, di-verify dulu sama sistem perbankan kan, di situ ada banking system, credit card number and order amount. Jadi nomor kartu kreditnya, berapa jumlah pembeliannya. Nah, terverifikasilah di sana. Ada dua case yang bisa terjadi, di-approve atau di-reject. Nah, kalau di-approve, nah, order itu akan diteruskan ke shipping. Karena kan setelah bayar pasti akan dikirim kan. Nah, tapi kalau di-reject, ya udah, dia akan selesai prosesnya. Dia nggak akan bisa melakukan pemesanan. Nah, ketika sudah approve nih pembayarannya, udah nggak ada masalah, dilanjutkanlah proses pengiriman. Nah, proses pengiriman ini akan ngambil data dari mana dan dikirim kemana? Dari inventory, dari bagian gudang. Karena kan disimpan di sana kan, di store-nya itu. Nah, setelah itu barulah dikirimkan ke customer. Jadi seperti itulah kira-kira. Simpelnya aja ya. Kalau dibahas panjang bisa panjang banget. Tapi yang simpelnya dulu aja. Jadi intinya inilah aliran data dan prosesnya ketika kita melakukan sesuatu pada sistem. Gitu ya. Nggak melulu soal order kok. Kalau misalnya kalian kayak apa ya? Kalian biasa login kemana sih? Ke sistem apa tuh biasanya?
Sehari-hari misalnya. Buka Facebook kah? Udah jarang. YouTube. YouTube. Oke, bisa. Kita user ya. Kita mau ketika kita masuk ke YouTube, kita buka URL-nya kan terpampang home dari YouTube. Nah, di situ kan akan muncul ada beberapa video yang akan ditampilkan dari database kan. Nah, itu yang ditawarkan ke kita, lalu misalnya ini tanpa proses sign in lah ya, anggap aja seperti itu. Nah, ketika kita buka satu video, nah video itu akan ditarik dan itu akan ditampilkan ke kita. Nah, kalau kita close, ya udah itu akan dikembalikan lagi ke database, di close, kita hanya view saja. Atau kalau misalnya login ya, supaya kita bisa like atau dislike gitu, atau bisa subscribe, itu ada lagi nanti objek-objeknya. Nah, dari sistem, nah di objek video itu akan tersimpan kan, ada berapa like dan itu dari siapa saja. Kayak gitu-gitu sih. Semuanya tercatat kok. Karena memang ada aliran datanya. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada sistem. Kayak gitu. Ini data flow diagram. Ya. Nah, jadi mengilustrasikan proses-proses yang ada dan proses yang diusulkan dalam sebuah sistem. Jadi nanti kan analisis sistem yang sedang berjalan dulu kan. Oh, ternyata kayak gini gambarannya. Nanti mungkin ada disarankan prosesnya seperti ini aja biar lebih cepat. Nah, itu kan dirancang lagi dan diperlihatkan, nah, bisa diimplementasikan atau enggak. Tuh. Nah, yang kedua, analisis dengan teknik information engineering ya. Tapi bedanya, dia fokusnya di struktur datanya. Nah, kalau yang terstruktur itu prosesnya yang dijadikan acuan, nah kalau dengan information engineering, dia datanya. Jadi dia data centric analysis. Oke. Nah, aliran datanya apa aja yang ditampilkan? Hubungan antar entitas. Ada entity relationship. Nanti ada diagramnya sendiri, entity relationship diagram. Atau singkatnya ERD. Seperti apa ERD itu? Ayo kita lihat lagi. ERD. Mana ya? Yang simple-simple aja deh. Jangan. Nah, boleh. Kelihatan ya? Nah, jangan bingung dulu. Nah, kotak-kotak yang ada di sini adalah entitas-entitasnya. Entitas itu apa sih? Nah, itu entitas itu sebuah objek. Nah, di dalamnya itu bisa terdiri dari banyak kumpulan data, kumpulan objek, kumpulan hal yang sama. Jadi misalnya buku, ada kucing. Ada buku. Nah, misalnya kita lihat di entitas book. Nah, ada gambar kunci itu primary key ya, cuma itu nanti aja dibahasnya. Nah, itu ada kode ISBN ya. Kode ini kan berlaku di seluruh dunia. Lalu di dalam, nah setiap buku itu kan punya yang seperti itu. Ada kode ISBN-nya,
ada nama publisher itu penerbit ya, nama penerbitnya, author name, ada nama penulisnya, ada alamat penulisnya, ada tahun dia dicetak, judul bukunya apa, harganya berapa. Ya. Itu lihat aja yang di book. Nah, dengan jenis karakternya masing-masing, ada varchar ya, itu variabel karakter itu bebas, ada integer juga, ada numerik juga. Nah, itu sih nanti. Nah, jadi buku-buku kan pasti banyak, tapi setiap buku punya identitas seperti ini. Dan di dalam database, di dalam sistem, mereka akan dikumpulkan menjadi satu objek, satu entitas. Book. Jadi begitu. Di dalam book ini akan ada banyak sekali. Nah, begitu ini nggak cuma benda mati ya, kayak publisher-nya nih misalnya tuh, atau author, ada penerbit dan penulisnya. Kita lihat dulu lah di author misalnya. Penulisnya kan pasti punya nama dong. Nah, alamatnya di mana, terus URL-nya apa nih. Terus begitu pula dengan penerbitnya. Siapa penerbitnya, namanya apa, di mana alamat penerbit itu, telepon penerbit itu berapa, dan URL si penerbit itu apa. Nah, itu akan terkoneksi dengan si book. Jadi si entitas book ini tidak mengandung semua atribut. Nah, ini yang di dalam ini atribut ya. Ya, setiap entitas tidak memiliki seluruh atribut, tapi atribut itu akan ditarik dari entitas yang lain. Nah, misalnya di book itu ada publisher name, itu diambilnya dari entitas publisher. Ada author name, author address, itu diambilnya dari entitasnya author. Jadi pikirkanlah ini. Ini di dalam sistem tuh kayak begini cara kerjanya. Ya. Dari satu entitas ke entitas lain itu ditarik semua datanya. Sampai akhirnya nanti akan disajikan ya berupa sajian ke bentuk yang kita bisa lihat kan, mungkin diagram lah, atau informasi tertentu, gambar, dan lain-lain yang sudah diatur sedemikian rupa. Gitu. Seperti itu ya kira-kira. Tuh lihat tuh di customer. Nah, orang kan kalau yang daftar ke sini, daftar ke sistem, pasti mereka daftar lewat email kan. Lihat di customer. Nah, si customer itu kan pasti punya nama, telepon, sama alamat. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, malam Rian, silakan masuk. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, yang ERD ini. Oke, jadi kalau yang terstruktur itu dia berorientasinya ke prosesnya, kalau yang information engineering ini dia berorientasinya ke datanya. Nah, bagaimana dengan object oriented analysis? Si object oriented analysis ini dia menghilangkan pemisahan itu, menghilangkan pemisahan antara data dan proses. Jadi langkah dalam membuat data, membaca data, memperbarui data, menghapus data, kan yang terjadi di database cuma seperti itu kan sebenarnya. Data di-create, data di-read, data di-update, data di-delete. Seperti itu, kayak gitu-gitu aja kok di dalam sistem. Gitu-gitu aja. Tapi ribetnya setengah mati itu. Tapi kan yang bekerja komputer. Gitu. Tugas kita merancangnya. Nah, semua langkah-langkah itu diintegrasikan ke dalam satu konstruksi yang disebut objek. Jadi itu yang dijadikan acuannya dalam object oriented analysis. Nah, apa alat bantunya untuk melakukan analisisnya? Ada yang namanya UML, Unified Modeling Language.
Jadi ini sebuah standar pemodelan ya. Sebenarnya udah lama, cuma perkembangannya gimana ya, gitu-gitu aja deh. Tapi ini karena ini sebuah standar ya dipakai dimanapun dalam pengembangan, dalam penggambaran sebuah sistem. Jadi dia akan menyediakan model-model objeknya untuk membantu kita mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem. Ya, jadi dalam membuat diagram-diagram tadi ada alat bantunya, ada arahannya lah pokoknya. Karena kita nggak bisa sembarangan gambar. Kotak, bulat, dan segitiga itu beda arti. Nah, tanda panah garisnya solid sama putus-putus itu juga beda arti. Gitu. Nanti ada satu bintang, one to one, one to many, many to many. Nah, itu banyak lagi. Udah jangan pusing duluan ya. Tapi saya juga pusing dulu, tenang ya. Oke, kita kesampingkan itu nanti untuk pertemuan 11. Itu dari situ akan mulai belajar diagram-diagramnya nanti. Nah, kalau di sini kita mulai kita lanjut ke tahapan analisis sistem. Nah, yang mendasari proses analisis sistem itu ya si pemilik dan pengguna sistemnya. Terus posisi sistem analis di mana? Sebagai fasilitator. Ya. Contohnya kayak gini, tahapan-tahapannya. Ada penetapan ruang lingkup, ada analisis masalah, ada analisis kebutuhan atau persyaratan, ada desain logical ya, bukan physical. Rancangan semata itu bukan yang langsung dituang ke dalam kode program, belum. Sama analisis keputusan. Nah, semua tahapan ini akan selalu didokumentasikan. Sampai akhir proyek nanti akan selalu ada dokumentasi. Oke, jadi tahapan analisis sistem udah ini. Kita mulai dari yang pertama, penetapan ruang lingkup. Mungkin agak sedikit deja vu ya, karena ini memang sudah pernah dibahas, cuma akan lebih lengkap lagi di sini. Kalau kemarin kan cuma ya ibarat pengantar-pengantarnya aja lah. Tentuin ruang lingkup, analisis masalahnya, yang simpel-simpel dulu aja. Karena kalau tiba-tiba jebret kayak gini, takutnya kan kelenger di depan. Nah, jadi ini udah paham sih harusnya. Jadi dalam fase analisis, yang pertama dilakukan adalah menentukan dulu ruang lingkupnya. Ya, lewat apa? Identifikasi dulu masalah awal yang ada di sistem yang sedang berjalan saat ini. Nanti akan keluar tuh, mungkin berupa tabel. Tingkat urgensinya gimana nih? Ini mendesak banget apa enggak? Terus masalah-masalah ini mendesak banget apa enggak? Gitu. Terus visibilitasnya gimana itu masalah? Benar-benar kelihatan apa enggak nih? Kalau benar-benar kelihatan kan gawat kan, harus segera diselesaikan gitu. Nah, terus gimana nih nanti, apa sih keuntungan yang bakal diperoleh kalau masalah itu sudah diselesaikan? Nah, terus gimana skala prioritasnya? Mana yang paling penting? Nah, terus kan kalau kita sudah lewat analisis, biasanya akan ada solusi-solusi. Masalah kan diselesaikan dengan solusi, gitu kan? Nah, misalnya masalah A akan memiliki solusi A, B, C, itu. Solusi nggak cuma satu ya, ada banyak. Dan itu yang di dalam fase ini lah, solusi-solusi itu akan dibuat nantinya. Lalu, menegosiasikan ruang lingkup untuk proyek pengembangan sistem. Negosiasi sama siapa? Ya jelas sama user dan pemilik sistemnya, ya, pengguna dan pemilik sistemnya. Oke. Dinilai juga kelayakan proyek, di situ dilakukan analisis kelayakan proyek ini bisa dijalankan atau enggak. Takutnya kan teridentifikasi nih masalahnya besar sekali, terus ruang lingkupnya tidak mencukupi, ya takutnya jadinya nggak layak.
proyeknya ini dijalankan. Atau ya nanti kan ada solusi-solusi nih, solusi-solusi yang muncul, apa aja nih yang bisa diperbuat supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan, ya lewat situ nanti, lewat analisis kelayakan. Dan tidak lupa nih sering sekali keluar, mengembangkan jadwal dan anggaran. Pasti kita ngomongin soal kesanggupan waktu dan kesanggupan dananya, ya kan? Kalau kita mau mengembangkan sistem, ya dananya pasti besar, gitu. Nah, anggarannya itu juga akan bergantung dari sebesar apa masalah atau sebesar apa lingkup sistem yang akan dibangun. Semakin besar lingkup sistem yang akan dibangun, semakin besar juga anggarannya, dan mungkin akan semakin lama juga pengembangannya. Jadi itu penting, ya. Dan mengkomunikasikan rencana proyek. Jadi kalau semuanya udah clear nih, dikomunikasikanlah ke pengguna sistem sama pemilik sistemnya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke analisis masalah. Masalah-masalah itu harus dianalisis. Jadi, analisis dilakukan dengan pemahaman, kesempatan, atau perintah yang lebih dalam lagi. Aduh, tajam. Nah, harus dipahami dulu bidang masalahnya. Ya. Masalah kan, kalau kita ngadepin masalah, kita pasti, kalau kita pinter, pasti kita identifikasi dulu, kita analisis dulu. Menyelesaikan masalah kan tidak semudah itu ya. Ya kan, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Sejatinya perlu dianalisis dulu. Masalahnya nih lingkupnya di mana, besar atau tidak. Kalau pakai tindakan A misalnya, nanti kira-kira akibatnya gimana? Kalau pakai tindakan B, nanti akibatnya gimana? Seperti itu, ya. Jadi tim analis akan mempelajari sistem yang sedang berjalan sekarang sebelum dikembangkan ya. Nah, karena apa? Karena pastinya pemilik sama pengguna sistem memiliki persepsi yang berbeda tentang sistem. Simpelnya gini, keterlibatan pengguna, misalnya kita bagi 3 ya, low level management, middle level management, sama top level management yang dilakukan ke dalam sistem pasti berbeda-beda. Ya kan? Cara mereka menggunakan sistem pasti akan berbeda-beda juga. Nah, dari situlah perbedaan persepsi bisa terjadi. Dari kebiasaan mereka menggunakan sistem, acuan dan aturan yang mereka gunakan. Nah, di situ harus betul-betul dilakukan studi dengan baik, supaya semua kepentingan dari semua pihak tadi itu, baik dari low sampai yang top level, itu benar-benar bisa diungkapkan, bisa diketahui oleh pengembang sistem. Kalau enggak, fase di awal ini aja udah salah, nanti bikin sistemnya pasti jadi nggak terarah dan banyak salahnya. Bisa gagal. Menganalisis masalah atau kesempatan yang mungkin terjadi. Nah, ini udah dilakukan ya sebelumnya. Nih, mengidentifikasi masalah awal. Itu udah ada di penetapan ruang lingkup. Nah, tapi itu cuma masalah awalnya aja. Gejala-gejala yang sekiranya muncul itu. Oh, kira-kira kok muncul kayak gini nih, jangan-jangan ada masalah ini. Nah, gitu. Nah, itu cuma gejala aja dan bukan masalah yang dipahami oleh pengguna sistem. Ya. User kemampuannya pasti terbatas. Ketika masalah muncul, gini aja deh, misalnya ada komputer ngehang. Sebagai orang yang nggak ngerti komputer, dia paham nggak masalahnya itu apa? Kira-kira? Enggak kan? Nah, tapi kalau dia expert di bidang komputer, ketika dia mengalami hang misalnya di komputernya, dia pasti langsung akan keluar nih, oh jangan-jangan ini nih, ini yang harus dicek. Mungkin ini juga nih, kalau ini nggak berhasil, harus ngecek ini, siapa tahu berhasil.
Pasti kayak gitu kan pikirannya. Nah, di situ pula lah. Jadi, enggak semua masalah itu bisa dipahami sama pengguna sistem. Jadi, selaku pengembang, developer, itu harus betul-betul menganalisis penyebab dan akibatnya. Sebab akibat, itu kan pasti berhubungan. Nah, masih dianalisis masalah, harus dianalisis juga proses-proses bisnisnya. Nah, proses bisnis yang sedang berjalan sekarang, baik itu tidak optimal atau mesti dikembangin lagi, biasanya akan terjadi juga redesign proses bisnisnya. Ya, jadi didesain ulang tuh. Bisa jadi proses bisnis yang lama itu terlalu bertele-tele, terlalu banyak langkahnya, birokrasinya terlalu panjang. Nah, di sistem yang baru atau yang nanti akan dikembangkan itu didesain ulang gimana caranya supaya sistem itu bisa berjalan dengan lebih cepat. Prosesnya bisa berjalan dengan cepat. Jadi dalam menangani masalah atau melakukan sebuah aktivitas di dalam sistem itu bisa lebih cepat lagi. Nah, proses-proses bisnis ini akan benar-benar diperiksa, ini masih bisa digunakan atau tidak, haruskah dihilangkan atau haruskah di-upgrade, ditambah, dikurangi. Nah, itu harus benar-benar diperiksa secara rinci. Ya. Terus menentukan tujuan-tujuan perbaikan sistem. Tim analis akan nentuin nih kriteria di mana semua perbaikan sistem akan diukur. Kira-kira kalau perbaikannya masalah ini, perbaikannya akan seperti ini. Nah, di situ akan diungkapkan juga, dicari tahu juga batasan-batasan yang kemungkinan bisa menghambat fleksibilitas perbaikan tersebut. Nah, contohnya ada di sini. Kita analisis sebab akibatnya dulu. Nah, ini satu aktivitas lah ya ceritanya. Waktu respon pesanan tidak dapat diterima karena terlalu lama. Ya. Kenapa tuh bisa begitu? Setelah dianalisis, ternyata sistem terlalu tergantung kepada keyboard. Nah, jadi kebanyakan entry data nih. Untuk melakukan satu order aja terlalu banyak entry data. Misalnya seperti itu ya. Ini case contoh aja. Nah, nilai yang sama ditujukan bagi kebanyakan pesanan. Jadi hampir semua order, semua pesanan melewati proses ini. Yang terlalu banyak entry data pada keyboard. Itu kan makan waktu kan. Otomatis dalam merespon pesanan pasti akan lama juga waktunya. Nah, tujuan perbaikannya tuh apa? Nah, tujuannya adalah ya, gimana caranya supaya entry data lewat keyboard itu berkurang 50% untuk semua pesanan. Jadi memungkinkan untuk 2 kali lebih cepat kerjanya dibanding sistem yang lama. Nah, misalnya sistem yang lama ada satu produk gitu, harus di-entry dulu, nih produknya ini. Terus dari distributor ini, jumlahnya sekian, harganya sekian. Itu di-entry manual, itu akan makan waktu sekali, ya kan? Nah, bisa saja diimplementasikan, tujuan ini bisa saja apa ya istilahnya, dilakukan perbaikannya tuh lewat gimana kalau barang yang diorder itu ditempel barcode, misalnya gitu. Jadi tinggal menyediakan scannernya aja. Nah, ketika barang itu diorder dan barcode-nya di-scan, semua field-nya sudah terisi. Jadi nggak perlu dilakukan data entry manual lagi. Nangkep ya maksudnya? Jadi ketimbang mesti entry data manual, ya kenapa nggak tinggal scan aja, terus ya selesai. Itu kan justru akan sangat-sangat mengurangi waktunya kan, akan mengurangi waktu untuk memproses order itu. Nah, di luar konteksnya ada juga sebuah batasan sistem. Batasannya itu seperti apa? Misalnya dari sini adalah ketika kita membuat sistem, nah sistem yang dikembangkan harus cocok dengan standar desktop Windows 7, minimal Windows 7 yang bisa menjalankan sistem itu. Jadi ketika nanti sudah mau masuk fase implementasi, nah ini jangan sampai masih ada komputer yang belum
pakai Windows 7 gitu, misalnya masih XP atau apalah, atau Vista gitu. Nah, pokoknya minimal bisa jalan di 7. Nah, jadi kalau memang ada hardware yang belum menunjang, atau misalnya masih kurang RAM atau kurang cepat komputernya untuk Windows 7, nah itu harus di-upgrade dulu supaya batasan ini bisa dilewati. Jadi kalau batasannya bisa kita lewati, kan tujuan kemungkinan bisa dicapai dong. Batasan kan akan menghambat tujuan, ya kan? Jadi batasan-batasan ini harus dilewati dulu semuanya. Kira-kira sih contohnya seperti itu ya, kalau dalam pemrosesan sebuah order gitu. Seperti ini, ada analisis sebab akibat dulu, lalu tujuan perbaikan sistemnya mau kayak gimana. Tujuan ya, ini belum actionnya. Oke. Nah, terus di dalam analisis masalah juga, nah karena udah dianalisis ya otomatis rencana proyeknya diperbarui juga kan. Kan semakin banyak yang ketahuan nih, ada banyak temuan-temuan, ya otomatis rencananya bisa berubah, bisa diperbarui, bisa ditambah lagi. Nah, kalau udah diperbarui rencana-rencananya, ya udah jelas harus kita komunikasikan temuan-temuan tadi ke siapa? Ke user dong, ke user sama pemilik sistem. Ya, beserta rekomendasi-rekomendasi yang kita keluarkan dalam pengembangan nantinya. Itu. Lalu setelah analisis masalah, ada analisis kebutuhan. Ya, di sini harus betul-betul didefinisikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna. Ya, ini penting. Kalau sampai salah, nanti kan usernya sendiri yang rugi. Gitu. Misalnya mereka sebenarnya butuh, tapi ternyata tidak tercover di sistem yang baru. Nah, mereka kerjanya lambat lagi, tidak terbantu oleh sistem. Nah, jadi analisis kebutuhan ini harus betul-betul didalami. Semua penting sih, karena ini kan fase awal. Kalau awalnya aja sudah salah, ke belakangnya akan makin salah lagi. Nah, harus diidentifikasi dulu dan dinyatakan tentang kebutuhan atau persyaratan yang benar-benar diinginkan gitu. Jadi sasaran-sasarannya diterjemahkan ke dalam functional requirement. Nah, requirement ini akan ada banyak. Requirement ini ada banyak, nanti dibahas di slide-slide berikutnya. Tapi intinya si functional requirement ini adalah deskripsi mengenai aktivitas dan layanan yang harus disediakan oleh sistem. Apa tuh? Nah, misalnya gini, sistem itu harus bisa mencetak laporan, atau sistem itu harus bisa menampilkan dashboard yang berisi grafik-grafik hasil analisis data yang dilakukan oleh sistem, misalnya kayak gitu. Ya, jadi inginnya tuh sistem bisa mengeluarkan ini, bisa melakukan itu, bisa gini, bisa gitu. Nah, itu kan kebutuhan kan. Nah, jadi harus betul-betul harus betul-betul dianalisis nih kebutuhan-kebutuhan dari si pengguna sama pemilik sistem itu apa. Jadi biar bisa dituangkan dalam perancangannya nanti. Nah, lalu membuat prioritas persyaratan sistem. Nah, persyaratan ini nggak bisa sama semuanya karena jelas tingkat kebutuhannya beda-beda, ya kan? Kebutuhan antara low level management terhadap sistem dengan kebutuhannya top level management pasti beda dong. Karena kan data yang diolah juga beda, karena mereka menginginkan informasi yang berbeda juga. Ya kan? Jadi dalam proses pengolahan datanya, sistem akan menjalankan requirement yang berbeda juga. Jadi harus dibuat prioritas persyaratannya. Siapa yang bisa membuat prioritas persyaratan? Jelas si pemilik dan penggunanya. Kita sebagai developer itu ya kita udah ngasih nih, ini analisisnya gini. Tentukan ya, Anda kan sebagai pengguna sistem nantinya bagaimana. Jadi baru bisa dilanjutkan setelah itu. Prioritasnya harus jelas dulu. Kalau kita melakukan sebuah beberapa aktivitas tapi tidak memperhatikan skala prioritas, kan biasanya akan keteteran
atau biasanya akan gagal salah satunya. Gitu. Jadi biasa misalnya dilema nih, mau nikah dulu atau selesaikan kuliah dulu. Nah, bisa gitu kan. Nah, milih mana tuh? Mana yang jadi prioritas? Nikah dulu apa selesai kuliah dulu? Nah, itu kan harus dianalisis dulu kan. Gitu. Mana yang jadi prioritas? Karena itu akan menentukan keberhasilan ke depannya nanti. Gitu ya. Disangkutin sana aja langsung nyengir-nyengir. Nah, otomatis kalau sudah dianalisis, pasti rencana proyek berubah lagi. Dan itu harus diupdate. Rencana proyek harus selalu diupdate, karena perubahannya akan dinamis sekali di fase analisis ini. Nah, kadang kalau perubahannya benar-benar besar nih, setelah dianalisis, oh ternyata masalahnya besar sekali, oh ternyata prosesnya ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan, harus dirubah dari nol lagi. Nah, itu harus kadang-kadang kita mesti mundur lagi ke belakang, kita tetapkan lagi ruang lingkupnya, kita rubah lagi ruang lingkupnya. Ya, ingat ruang lingkup itu penting karena itu menjadi batasan kita, itu menjadi acuan kita dalam mengembangkan sistem biar enggak melenceng kemana-mana. Ya, lingkup, ya, udah jelas kita dikelilingi kan, kalau sudah dilingkupi gitu. Nah, itulah batasannya. Ya. Jangan kebutuhannya ABC, tapi yang dibikinin C, D, E, F, gitu kan nggak nyambung yang EF-nya, karena itu udah di luar lingkupnya. Seperti itulah. Nah, jelas harus mengkomunikasikan juga. Ini penting, mengkomunikasikan kebutuhan tadi yang sudah dinyatakan, maupun prioritas kepada pemilik dan pengguna sistem secara teratur. Ingat ya, komunikasi itu penting. Jadi gimana bisa membangun sistem dengan baik dan sesuai kalau segala macam hasil analisis dan perubahannya itu tidak dikomunikasikan dengan penggunanya. Ya, jadi penggunanya kan harus tahu dong, seandainya developernya salah menilai misalnya, mereka pengen harusnya gini nih dibuat sistemnya, jangan kayak gitu deh gitu. Nah, kalau komunikasinya lancar kan ya sistem akan dibangunnya benar juga gitu loh. Lalu ada desain logic. Apa tuh desain logic? Menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru atau sistem yang ditingkatkan. Jadi digambarkanlah modelingnya. Gambaran sistemnya dibuat modelnya. Ya, ingat ini desain logic, bukan fisik. Jadi ibaratnya virtual aja lah gitu, cuma gambaran doang gitu, belum ada wujudnya, baru berupa gambaran awal sistem. Nah, kalau sudah ditulis ke kode program itu kan baru ada wujudnya kan ya, sebuah sistem. Nah, tapi ini logiknya dulu, kira-kira nanti gini, kira-kira gitu, nanti alurnya gini, alurnya gitu. Nah, secara logik dulu itu digambarkannya. Karena akan banyak sekali kemungkinan dirubah. Ketika logiknya sudah jadi, dilihat ternyata, oh harusnya ini dihubungkan, harusnya ini nggak usah berhubungan, gitu. Itu akan banyak lagi prosesnya nanti. Nah, setelah sampai di desain logik nih, kan masalah sudah teridentifikasi, ya kan? Terus kebutuhan sudah jelas nih kayak gimana. Sudah dirancang juga secara logikal. Nah, barulah si sistem ini ditekankan untuk diimplementasikan dengan teknologi. Barulah dia akan siap untuk dirancang. Kan sudah dianalisis. Terus solusi-solusi itu kan sudah dibuat. Nah, solusi-solusi terhadap masalah, untuk memecahkan masalah itu, nah itu kan harus betul-betul dipilih mana yang terbaik. Nah, kalau solusi-solusi itu sudah dipilih mana yang terbaik, masalah-masalah
sekiranya bisa diselesaikan dengan solusi itu, terus desainnya sudah ibaratnya disetujui oleh semua pihak, barulah sistem itu bisa mulai dirancang, dibangun, dan nantinya diimplementasikan di organisasi itu. Oke. Berbusa juga ya mulutnya. Oke. Kita lanjut ke jenis kebutuhan. Ya. Nah, ini adalah berbagai jenis kebutuhan yang muncul dalam proses pengembangan sistem informasi. Kita mulai dari tadi sudah ada ini ya, functional requirement. Ini tentang apa? Ini kebutuhan yang terkait dengan fungsi produk. Misalnya sistem harus mampu mencetak laporan, mampu menampilkan grafik, atau mampu terhubung dengan jaringan antar perusahaan itu misalnya. Terus bisa terkoneksi secara real time gitu. Atau apalah. Intinya terkait fungsi produk. Gimana nanti sistem itu dibutuhkan. Mau fitur apa dari sistem itu bisa melakukan apa saja, nah itu akan dimasukkan di functional requirement. Ya, ini terkait dengan fungsi produk. Jadi sistem ini bisa apa aja, di situ nanti akan dicatat kebutuhannya. Ada development requirement. Nah, ini kebutuhan terkait dengan tools untuk pengembangan sistem, baik hardware-nya maupun software-nya. Nah, misalnya untuk pengembangannya pakai Eclipse nih, karena pakai Java itu misalnya kan. Jadi dia pakai Eclipse untuk mengembangkan sistemnya. Nah, tapi di fase analisis and design-nya untuk menggambarkan sistemnya, alur datanya, diagram-diagramnya, untuk pemodelannya itu menggunakan Jute Community misalnya, gitu. Atau misalnya pakai Python untuk pengembangannya, atau untuk database-nya pakai MySQL misalnya. Nah, disinilah tools-tools apa aja yang digunakan untuk pengembangan sistem, di sini dicatat kebutuhannya. Ya, di development requirement. Kan banyak tuh. Ada lagi deployment requirement. Nah, ini kebutuhan yang terkait dengan lingkungan di mana sistem akan digunakan. Ya, sistem ini akan dijalankan di mana, berbasis apa. Nah, baik hardware maupun software. Nah, ini misalnya dari hardware-nya nih. Si sistem itu yang dikembangkan harus bisa berjalan pada server yang punya prosesor minimal 4 core misalnya. Dan RAM-nya minimal 8 GB. Dan OS si server itu harus Windows Server 2019 minimal gitu. Nah, kayak gini lah. Ya. Saya rasa sering kalilah kalian lihat misalnya sebuah software kan punya sistem requirement gitu. Atau dalam game nih misalnya yang main game ada minimum sistem requirement. Ya, jadi kelihatan tuh prosesornya minimal ini, RAM-nya ini, VGA-nya ini, butuh hard disk sekian, OS-nya ini. Ada lagi yang namanya recommended system requirement. Nah, itu yang bisa dijalankan, itu hardware-hardware apa saja yang minimal ada itu supaya aplikasi atau gamenya itu bisa jalan dengan lancar, misalnya itu. Jadi kalau terkait di pengembangan sistem ini adalah nanti bagaimana ini semua disiapkan sebagai lingkungan ketika nanti si sistem yang baru ini sudah selesai dikembangkan dan dideploy, mulai dijalankan. Nah, jadi ada requirement-nya. Jadi minimal misalnya speknya seperti ini yang tertulis, dijamin lancar gitu. Kalau kurang dari ini
Ya jangan sampai, karena ini udah dicatat kan kebutuhannya itu. Kalau bisa lebih malah, supaya sistemnya dijamin bisa berjalan dengan lancar ketika sudah dideploy dan sudah digunakan oleh organisasi. Ada lagi yang namanya performance requirement. Wah, ini kebutuhan terkait ukuran kualitas maupun kuantitas. Biasanya terkait juga dengan kecepatan, skalabilitas, dan kapasitas. Contohnya nih kayak gini, sistem harus mampu diakses oleh minimal 1.000 orang pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi ada kebutuhan seperti itu. Ya. Jadi sistemnya bisa, kalau ini apa ya, gimana ya misalnya, contoh-contoh yang sistem kelabakan nih misalnya, kalau udah diakses banyak orang tuh, e-commerce kali ya, e-commerce kalau lagi program diskon yang gede-gedean tuh, yang tanggalnya sama tuh 44, 55, 66, 77, atau flash sale lagi besar-besaran, lambat banget kan pas dibuka, ya kan? Kita mau buka produk aja loadingnya setengah mati, boro-boro mau beli kan, misalnya mau beli iPhone 12 harga 1.000 perak gitu, nggak mungkin. Mana ada, Pak? Ada yang bisa, bot, bukan kita. Bot yang melakukan itu. Nah, ya gitulah. Itu salah satu contoh ketika sebuah sistem di-push ke limitnya, dan itu melewati performance requirement-nya dia. Nah, udah habis resource-nya, semua yang mengakses ke sana akan merasa sangat lambat sekali. Atau mungkin gagal terkoneksi dengan database, terjadi kesalahan. Pasti kan muncul error aja deh kalau lagi musim-musim kayak begitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi sistem itu dibuat biasanya pasti ada performance requirement-nya. Atau apa ya? Kalau di pemerintahan tuh misalnya pembukaan CPNS tuh, biasanya website BKN atau Panselnas itu langsung diserbu banyak orang pendaftar, sampai-sampai itu banyak yang gagal daftar lah, terus akhirnya diperpanjang lah waktunya, bla 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 gitu. Pernah ngerasain mungkin ya. Nah, disinilah performance requirement harus dinyatakan. Atau jangan-jangan yang e-commerce itu sengaja ya, jadi biar yang murah-murah itu nggak bisa dibeli gitu. Misalnya loh ya, jangan seuzon dulu. Tapi kayaknya sih gitu ya, saya nggak pernah soalnya dapet. Kalian dapat cuma minyak goreng 2 liter 3 biji 25.000 di Tokopedia zaman dulu. Udah itu doang flash sale yang berhasil. Padahal yang kalau udah berbau-bau elektronik itu udah selesai. Kok malah jadi curhat? Udah lanjut. Documentation requirement. Ya. Jadi itu kebutuhan terkait dokumen-dokumen yang akan disertakan pada produk akhir. Nah, nanti kalau sistemnya sudah selesai, sudah jadi ini ya, sudah dilakukan pelatihan misalnya gitu, sudah diimplementasikan, semua dokumen ini harus disertakan. Ya. Contohnya dokumen teknis yang mencakup semua catatan, semua dokumen dari mulai perencanaan, analisis, desain, sampai pengujian. Nah, itu semuanya dicatat dalam satu bentuk dokumen teknis, ya. Nah, itu semuanya dicatat dan harus diserahkan di akhir ketika sistemnya sudah selesai. Diserahkan ke user gitu. Nah, ada juga user manual. Jadi panduan ya, panduan bagaimana sistem itu dijalankan. Ya, kita beli produk aja pasti ada user manual ya kan. Bagaimana produk itu digunakan gitu. Walaupun nggak pernah dibaca itu. Pakai aja. Tapi kalau di sistem beda, user manualnya itu penting banget. Jadi biar tahu banget seluk-beluk sistem itu, gimana cara pakainya,
kalau ini nanti diisi apa, gitu. Kalau ada kesalahan error seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, itu biasanya dituangkan juga di user manual. Terus, kalau memang sudah dilakukan pelatihan itu, user-usernya dilakukan training itu udah nyoba nih sistem yang baru kayak gimana, dicatat juga itu hasil pelatihannya. Mereka bisa nggak itu bagaimana hasil pelatihannya. Pokoknya semua yang terjadi dari fase awal sampai akhir itu harus didokumentasikan dan itu harus ada pas sistemnya sudah selesai. Itu juga penting untuk developer. Jadi supaya apa yang itu kan misalnya di dalam analisis sama desain kan pasti ada kesalahan kan. Kesalahan itu kalau tercatat ya nanti dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama ketika dia mengembangkan sistem yang lain gitu. Dokumentasi itu penting ya. Penting. Kayak kita aja misalnya kita liburan ke luar negeri nih sekali-kali nggak akan bisa-bisa lagi. Terus nggak foto-foto, rugi kan? Kita nggak bisa mengenang itu, kita nggak bisa lihat-lihat lagi, cuma di otak doang gitu. Mau norak ke orang juga, bohong lu, berarti gitu. Mana buktinya? Gitu. Kan dokumentasi itu penting. Gitu. Ngaco aja. Terus ada juga support requirement. Nah, ini kebetulan terkait dukungan yang diberikan setelah sistem selesai dikembangkan. Misalnya, setelah sistem selesai, apa nih tanggung jawab developer? Ya, melakukan pelatihan gitu. Jadi calon-calon user sistem itu semua dilatih untuk menggunakan sistem itu. Atau ada maintenance berkala nih, garansi lah ceritanya dari developer. Misalnya setahun akan di maintenance secara berkala setiap 3 bulan gitu. Akan datang misalnya ke on-site, dia akan datang ke organisasi atau perusahaan itu untuk melakukan maintenance gitu. Misalnya, kita beli produk aja ada garansinya kan? Gitu. Begitu juga dengan sistem. Biasanya developer akan memberikan garansi. Untuk ya ujung-ujungnya untuk kepuasan pelanggan juga kan? Tuh. Lalu ada miscellaneous requirement. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan tambahan yang belum tercakup pada beberapa kategori kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi, semua yang belum masuk ke salah satu kategori itu akan dimasukkan ke sini. Ada yang bisa nebak kira-kira apa nih kebutuhan. Tadi kan udah banyak tuh. Kira-kira kebutuhan apa lagi nih misalnya yang belum kecatat. Nah, misalnya gini. Klien ada di Jakarta, sedangkan developernya ada di Jogja. Butuh apa itu? Ada kebutuhan apa di situ? Transportasi kan, biaya. Entah itu biaya pesawat, atau pakai kereta, atau pakai apa. Yang jelas itu ada biayanya kan, untuk mendatangkan developer ke klien, dan untuk memulangkan kembali developernya itu ke tempatnya mereka. Dari situ. Atau misalnya di dalam pelatihan, ada snack-snacknya, makanan-makanannya misalnya gitu. Nah, itu juga dituangkan di sini. Gitu. Semua hal-hal yang non teknis lah istilahnya bisa dimasukkan di miscellaneous requirement ini. Ya, gitu. Atau misalnya nyetak dokumen lah atau apalah gitu. Nah, sekarang kita beralih ke teknik pengumpulan data. Oke. Yang namanya analisis, baik itu di pengembangan sistem atau apapun lah ya yang kita lakukan di dunia ini, kita mencari tahu sesuatu, kita menganalisis sesuatu, tentu kita butuh data, ya kan? Nah, jadi dalam pengumpulan data, ini saya kan kalian mau bikin skripsi, itu juga kan ngumpulin data nanti. Atau mau melakukan sesuatu gitu. Pasti kan dianalisis dulu,
kumpulin dulu datanya, baru kita bisa menentukan atau mengambil keputusan. Nah, teknik pengumpulan data itu ada beberapa, dan saya yakin semuanya pasti sudah pernah melakukannya. Ada 3, wawancara, observasi, dan kuesioner. Nggak mungkin nggak pernah ngerasain. Ya kan? Nah, itu mungkin dalam hal yang umum ya. Nah, kalau di sini kita pikirkan dalam pengembangan sistem. Ketika developer ingin nge-gather data, mengambil data, mencari tahu atau mengambil data sebanyak-banyaknya dari user nih yang mau bikin sistem. Nah, supaya kita bisa tahu gimana caranya mengembangkan sistem, ya kan? Kita mau ngembangin sistem ya kita pastinya perlu data dong dari pengguna, ya kan? Mereka mau apa, itu kan data. Kebutuhan itu kan juga data. Requirement segala macam, masalah itu kan juga data. Yang nantinya diolah menjadi informasi kayak gitu ya. Ada 3, wawancara, observasi, sama kuesioner. Definisinya nggak usah dijelasin lagi lah ya, yang namanya wawancara udah pasti tahu, pasti ngomong langsung antara dua insan, antara dua pihak atau 2 orang gitu. Nah, untuk mengambil data, mencari tahu data, mencari tahu informasi dan lain-lain. Nah, keunggulannya apa nih kalau kita gunain teknik wawancara? Lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan bagian mana yang dianggap kurang baik. Jadi ketika kita bertanya kepada pengguna sistem, ya kalau bisa ngomong langsung kan enak kan. Kita bisa lebih tahu gitu. Kita tahu ternyata mereka merasakan di bagian ini tuh kurang baik. Di sini sudah oke nih, nggak perlu ada perbaikan banyak gitu misalnya. Di situ. Jadi lebih mudah untuk menggalinya. Dan berhubung kita bisa ngomong langsung sama orangnya, ya kalau ada bagian tertentu yang perlu digali lagi lebih dalam, ya tinggal ditanyain aja. Mumpung ada orangnya, kan kalau wawancara bisa digali sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa menggali kebutuhan pengguna lebih dalam juga. Semakin banyak pertanyaan yang bisa kita lontarkan, semakin banyak juga data atau informasi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Dan biasanya ada orang yang nyaman menjelaskan sesuatu tuh lewat ngomongan, lewat omongan. Kan ada yang suka ngomong, ada yang lebih suka nulis, gitu, ada yang lebih suka gambar. Nah, kalau wawancara tuh biasanya pengguna bisa benar-benar ngungkapin gitu loh. Yang dia butuhin tuh gini loh, gitu. Dia bisa ngomong lebih bebas gitu. Mungkin tidak bisa diungkapkan kalau dia tulis gitu, tapi kalau bisa dia ungkapkan lewat omongan kan mungkin kita sebagai developer bisa nangkep dan lebih paham gitu. Lalu kelemahannya apa kalau pakai wawancara? Nah, wawancara itu bakalan sulit kalau narasumbernya kurang bisa mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya. Balik lagi kayak yang pertama saya bilang ya, di dalam suatu organisasi pasti terdiri dari berbagai macam orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Ya, baik pendidikannya misalnya atau umurnya. Nah, itu cara pandangnya pasti berbeda. Terus pemahaman mereka tentang sistem pasti bisa berbeda juga, walaupun tujuannya sama. Jadi disitulah ada orang juga yang pinter ngomong gitu, bisa ngungkapin kebutuhan-kebutuhannya, ada yang nggak bisa, di situ sulitnya. Ketika kita menemukan yang kita wawancara itu kurang bisa mengungkapkan, ya udah datanya jadi sulit kita dapetin. Nah, pertanyaan bisa menjadi tidak terarah, gitu. Terlalu fokus pada hal-hal tertentu atau mengabaikan bagian lainnya. Jadi ngalor ngidul nih. Misalnya tadi ngomongin sistem, tahu-tahu ketemu orang yang kita wawancara hobinya sama, jadi ngomongin hobi. Padahal itu dalam rangka
kita data gathering, data collecting tuh untuk pengembangan sistem. Jadi rentan untuk belok kemana-mana kalau wawancara itu, kurang terfokus. Nah, terus gimana supaya wawancara itu bisa menghasilkan data yang kita harapkan? Nah, pertama udah jelas kita informasikan dulu nih maksud sama tujuan kita wawancara untuk apa? Apa yang mau diambil, apa yang mau ditanyakan, kira-kira lingkupnya gimana, baru dibuat jadwalnya. Karena wawancara, nggak bisa kita ucuk-ucuk datang gitu tiba-tiba nanyain orang itu tanpa jadwal, ya kan? Lalu buat juga panduan supaya pertanyaan tuh bisa fokus pada hal-hal yang dibutuhkan aja, ya. Jadi panduan lah tuh. Jadi contekan tuh. Kita kira-kira nanti mau nanya ini, biar nggak melenceng kemana-mana. Gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Hindari pertanyaan yang panjang dan kompleks. Nah, orang kan kadang ditanya-tanya mulu kan lama-lama mumet kan. Apalagi pertanyaannya panjang gitu. Terus udah panjang nggak ngerti lagi misalnya. Wah, udah bingung deh itu mau jawabnya gimana. Gimana mau ngejelasin gitu, mencerna aja susah. Jadi pertanyaannya harus jelas, harus mudah dipahami. Ingat, orangnya beda-beda ya di dalam organisasi. Jadi pilihlah pertanyaan yang paling pas gitu untuk mereka semua yang sekiranya bisa dipahami oleh semua orang dari latar belakang yang berbeda. Kita boleh berimprovisasi, kita coba gali-gali bagian tertentu kalau memang itu dirasa penting. Karena kan kita sebagai yang bertanya pasti tahu kan, oh nih orang ngerti nih ternyata. Oke, kita gali dari dia nih, siapa tahu kita dapat informasi lebih banyak gitu. Terus ada juga yang mungkin kita tanyain nggak mudeng gitu, nggak ngerti kan sama pertanyaan kita, ngejelasin aja susah, ya gimana mau improvisasi kalau orangnya aja udah nggak ngerti gitu. Jadi dalam wawancara improvisasi itu boleh-boleh aja kalau itu dirasa penting. Dan jangan lupa dicatat hasil wawancaranya. Ya. Biasanya kalau wawancara sih itu hal-hal yang general aja, tidak yang teknis, tidak yang masuk ke dalam sistem betul-betul. Karena kalau sudah masuk ke dalam sistem, terus kita nggak nyatet, malah berabe. Karena kalau kita mau tahu tentang sistem, hal-hal teknis kan biasanya itu kita butuh dokumentasi kan. Nah, itu biasanya nggak lewat wawancara. Jadi wawancara ini biasanya yang mengawalinya saja. Mengawali dari kita akan melakukan analisis di organisasi tersebut. Lalu observasi, ya, observasi. Tahu ya observasi itu apa? Jadi kita datang langsung, kita kunjungi, kita cari tahu, kita coba sistemnya, kita tanya orangnya. Pokoknya observasi itu lingkupnya lebih luas lagi. Dan kita bisa bersentuhan langsung dengan sistem yang sedang berjalan saat itu. Ya. Terus keuntungannya observasi itu apa? Jadi analis bisa melihat langsung gimana sistem yang saat itu sedang berjalan. Dia bisa cobain tuh sistem yang sedang berjalan tuh kayak gimana. Nah, otomatis kalau bisa ngelihat sistem yang sudah berjalan saat itu, otomatis si analis itu bisa menggambarkan dengan lebih baik lah apa saja yang dia dapat. Kalau lewat observasi itu biasanya lebih lengkap dapatnya. Jadi gambarannya lebih baik, lebih kompleks lagi dibanding sama teknik lainnya. Kita berbicara dari 3 teknik ini, antara wawancara sama kuesioner, biasanya lebih bagus gambarannya yang observasi ini, karena bisa lebih menyeluruh. Nah, terus kelemahan kalau observasi itu apa? Waktunya. Ya, observasi itu butuh waktu yang lebih lama lagi ketimbang wawancara. Ya, karena lingkupnya luas, data yang didapat juga akan banyak sekali,
Nah, kalau alokasi waktunya terbatas sedikit untuk observasi, ya otomatis gambaran sistemnya bakal susah. Ya, semakin lama observasi, semakin banyak data yang bisa di-gathering, semakin kompleks juga gambaran sistem yang bisa didapatkan, yang bisa dibuat, gitu. Jadi lebih paham. Orang-orang yang sedang diamati biasanya perilakunya akan berbeda, cenderung berusaha terlihat baik, jaim gitulah kalau lagi ada yang observasi misalnya, sok-sok baik gitu, sok-sok teratur lah. Kalau lagi ada orang, ada auditor misalnya kan, lagi ngeliat kalau ada analis sistem lagi pengen tahu cara kerja mereka gitu, udah deh, jadi kayak kesannya baik gitu loh. Padahal aslinya somplak gitu misalnya. Nah, jadi kalau kan yang sebenarnya mau didapatkan dari observasi adalah hasil yang real, nyata gitu. Sehari-hari mereka kerjanya seperti itu, jadi bisa ketahuan lah sumber masalahnya dari mana, otomatis gambaran yang diperoleh juga harusnya sama. Nah, kalau orang-orangnya jaim seperti ini, cenderung berusaha terlihat baik, ya cenderung juga masalahnya jadi nggak kelihatan gitu, ya kan? Nah, terus observasi itu bisa mengganggu pekerjaan pada bagian yang sedang diamati. Ya orang datang langsung kan, apalagi banyak gitu yang datang, bisa keganggu. Nah, makanya butuh alokasi waktu kalau untuk observasi ini, gitu. Nah, gimana supaya teknik observasi ini bisa menghasilkan data yang kita harapkan? Tentuin dulu lah di awalnya. Apa-apa saja nih lingkupnya yang mau diobservasi, supaya hasilnya itu bisa sesuai harapan. Tentuin dulu lingkupnya. Apapun itu, tentuin dulu di awalnya. Minta izin kepada orang yang berwenang pada bagian yang akan diobservasi. Iya dong, setiap bagian kan biasanya punya PIC loh. Nah, PIC itulah kita minta izin ke sana, kita utarakan maksudnya gimana, supaya kita mau ngapain gitu ya udah aman lah, udah izin gitu. Efektifkan kunjungan agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Misalnya nggak perlu-perlu amat nih sebanyak itu yang datang untuk kunjungan, ya nggak usah, kecuali memang dibutuhkan. Semakin banyak yang datang, semakin risih orang sana biasanya. Tapi tergantung lah. Nah, tanyakan jika ada yang tidak dimengerti. Jangan membuat asumsi sendiri. Ingat, semua pengumpulan data, ketika pengumpulan data itu dilakukan, bukanlah untuk membuat asumsi saat itu juga. Intinya adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang kondisi yang real sedang terjadi saat itu. Ya, jadi jangan berasumsi dulu. Gitu. Kita tahu itu jelek, kita tahu itu kurang bagus, kurang tepat, jangan bikin asumsi dulu. Karena itu fungsinya pengumpulan data, baik wawancara, observasi, maupun kuesioner. Kita himpun semua data yang ada, mau itu baik, mau itu jelek, nanti akan tiba masanya, fase di mana semuanya akan dievaluasi dan diselesaikan. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, tanyain aja dulu. Jangan bikin asumsi. Ya. Nah, lalu kuesioner. Nggak usah dijelasin lagi lah ya. Udah sering pasti ngisi kuesioner tentang apa aja. Nah, pada ngisi nggak tuh kuesioner yang soal evaluasi dosen tuh? Ayo, diisi akad. Ngisi, Pak. Oh, ngisi. Good. Karena itu kelemahannya kuesioner. Oke, sekarang keuntungannya dulu. Hasilnya bisa lebih objektif karena dapat dilakukan terhadap banyak orang sekaligus dalam satu waktu yang sama. Atau dalam satu kesempatan yang sama. Otomatis waktunya bisa lebih singkat kalau pakai kuesioner gitu. Dan nggak perlu capek-capek lah yang untuk
mengulang pertanyaan yang sama ke orang yang lain, ke A, ke B, ke C, ke D, kan jenuh juga kan lama-lama kalau pakai wawancara terus-menerus gitu. Ada kalanya lewat kuesioner itu lebih baik. Nah, tapi kelemahannya adalah responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner. Banyak, memang yang seperti ini banyak. Misalnya dalam mengisi itu deh, evaluasi dosen, males deh, udah rata kanan aja deh, ada rata tengah aja deh, udah klik 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 klik, nggak dilihat dulu pertanyaannya tentang apa itu. Misalnya ada aja orang kayak gitu memang, males. Udah bagus semua aja, udah biasa-biasa aja semuanya itu, nggak peduli. Padahal kuesioner itu diharapkan dari yang memberikan kuesioner itu kan feedback yang baik juga untuk dia gitu loh, supaya untuk bisa memecahkan masalah atau mengambil data. Tuh. Sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Percaya deh, bikin soal atau bikin pertanyaan itu susah. Ya, apalagi lingkupnya bikin kuesioner untuk pengembangan sistem ini. Tadi balik lagi ke awal ya. Orang-orang di dalam organisasi berbeda-beda semuanya ya. Latar belakang pendidikannya, umurnya, kemampuannya. Nah, kita harus buat betul-betul sebuah pertanyaan yang sekiranya bisa mudah dengan dicerna oleh semua orang tadi itu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Percaya deh, saya bikin soal ujian aja itu lama. Bikin soal ujian tuh nggak gampang. Nggak cukup sejam itu bikin soal ujian itu. Nah, makanya kalau bikin soal ujian dan memeriksa hasil ujian tuh ada honornya. Ya karena itu. Berat. Bikin soal tuh nggak main-main. Harus betul-betul dipertimbangkan pertanyaannya. Terus bebannya gimana nih? Kira-kira terlalu berat nggak kalau dikasih pertanyaan ini? Terkoneksi nggak dengan pertanyaan selanjutnya? Gitu. Susah membuat pertanyaan, baik itu di kuesioner atau di apapun itu sulit. Ya. Karena itu pertanyaannya bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Nah, lalu gimana supaya kuesioner itu bisa menghasilkan data yang kita harapkan? Hindari pertanyaan isian. Esai-esai kayak gitulah yang kita ngisi sendiri, ngetik sendiri atau gimana lah. Biasanya responden males buat nulis banyak. Ya, males tuh biasanya responden buat nulis banyak. Ataupun kalau si responden itu nulis, biasanya sulit dipahami. Karena ya itu tadi, beda-beda latar belakang, beda-beda pemahaman, kemampuan mereka beda-beda. Jadi kalau lewat tulisan, kadang mereka nggak bisa menggambarkan itu karena mereka nggak paham. Nah, solusinya gimana? Mungkin lewat pilihan ganda, itu lebih memudahkan responden buat milih jawaban. Kan karena jawaban udah disajikan, mereka tinggal milih mana yang paling tepat menurut mereka, yang menggambarkan keadaan saat itu. Nah, di sisi kita sebagai orang yang membuat kuesioner, dan mengumpulkan data dari kuesioner itu ya, memudahkan juga pas proses rekapitulasi data hasil kuesionernya, ya kan? Udah ada template-nya tuh biasanya. Usahakan pertanyaan tidak terlalu banyak. Ya. Kalau banyak kelengar juga. Ada kadang kita ngisi kuesioner, saya pernah ngisi kuesioner apa survei gitu ya. Itu kan ada progress bar-nya tuh di kanan atas. Misalnya kita udah ngisi sekian banyak jawaban, nanti kan dia naik nih, udah 5% nih, udah 15%, udah 20% nih yang terjawab gitu. Pernah nemuin banyak banget gitu. Kayaknya udah ngisi puluhan pertanyaan, tapi barnya tuh masih 20% itu. Ini sampai kapan selesai ini pertanyaannya gitu. Kadang itu juga bikin malas orang. Jadi tiba-tiba udah close aja nggak jadi gitu. Padahal penting kuesioner itu, cuma betul-betul harus dirancang sedemikian rupa, gimana pertanyaan singkat, nggak terlalu banyak, tapi bisa mewakili dari semua
kebutuhan data yang kita inginkan. Gitu. Terus ya itu, buatlah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Sudah. Kebelet, baru lihat saya. Ya. Brr. Lupa bawa minum lagi. Saya juga lupa. Di meja ada. Nggak ada habis. Ada pertanyaan? Nanti akan saya upload ya di learning biasa. Tinggal ambil aja. Silahkan dibaca nanti. Part 2-nya minggu depan. Titik beratnya lebih ke arah desainnya nanti ya. Kalau ini kan lagi ngomongin analisisnya. Terus gini, kalau dengan saya kan biasanya satu pertemuan sebelum ujian itu dimanfaatkan untuk nggak ada materi ya, kayak diskusi, terus kisi-kisi, kayak gitu-gitu kan, atau pengumpulan tugas. Nah, itu kan biasanya di pertemuan 7 dan 15. Satu pertemuan sebelum ujian, kosong. Nah, untuk nanti yang menuju UAS itu saya tiadakan ya, karena mungkin saya nggak mau ganti ini ya nih, nggak ganti yang kemarin kena tanggal merah, kan seharusnya sekarang pertemuan 10 ya, gitu. Cuma yang kemarin merah itu nggak saya ganti, tapi saya lanjutkan aja, gitu. Sekarang 9, besok 10, 11, nah pas di pertemuan 15 yang seharusnya itu sebelum UAS kita cuma diskusi aja atau kisi-kisi, nah itu tetap ada materinya. Nanti di belakangnya, di pertemuan itu, di pertemuan yang sama, di pertemuan 14 nanti itu sudah include sama pertemuan 15 yang saya kasih kisi-kisi lah, terus atau mungkin review lah atau gimana ya. Jadi full materi sampai ujian nanti. Ada yang ingin bertanya? Masih ada 3 menit. Nggak ada, Pak. Nah, kirain mau nanya. Udah ready gitu kan, udah buka mic, terus gini-gini. Jadi gini Pak, itu misalnya kan ya. Tidak, maksud saya tidak ada, Pak. Iya. Jaket udah jadi belum? Sudah. Ya. Tadi saya mau anterin, ternyata ada jam hari ini. Dari Iya, pagi. kan. Lupa. Apa nanti mau mampir? Sepertinya tidak pulang, mau ada urusan bentar di luar. Bang Toib. Setelah belajar mandiri, Pak. Hah? Belajar Itu mandiri. belajar minggat kali itu mah. Masya Allah. Hidupnya di kantor dia. Sasa, gimana Ahmad? Ada yang mau ditanyakan? Ridwan, Andrian? Tidak Pak, cukup. Oke, udah mabuk kali ya. Udah mabuk materi. Andrian aman? Belum nyaut nih, baru di chat doang.
Dia sinyalnya kayaknya Pak. Sinyal mungkin. Ada bayangan apa itu? Aku juga kaget Pak. Tidak ada? Kalau nggak ada, oh sebentar. Andrian belum saya hijaukan. Andrian. Jadi 4 ya, Andrian, Ridwan, Soleh, dan Salsa. Tadi katanya Adinda ada. Mana? Iya Pak tadi loh, Bet katanya. Tadi ada pas Iya. awal. Kok nggak balik lagi? Nggak tahu deh, Pak. Gimana sih? Tidak bisa itu merah kalau seperti itu. Kalau niat pasti dinyalain lagi. Mungkin dia lagi di jalan mungkin Pak. Mungkin. Fahrul Rohim biasa rajin kemana ya? Ya, sebentar ya, saya bikin merah dulu. Iya. Saya save dulu sebentar. Oke, baik. Gimana? Kita akhiri saja. Sudah tepat di 21.00. Mau ngobrol, ayo. Jangan, anak saya mau main. Aduh. Orang ngajarnya ini full time banget loh. Saya kalau hari Rabu, pembukanya jam 8 pagi sama penutupnya sampai jam 9 malam. Aduh. Yang penting di hari yang sama, nggak 2 hari kayak yang kemarin. Oke, baiklah. Jadi ada curhatnya sih. Ya harusnya kayak gini-gini udah di stop aja nih recordingnya. Oh iya, saya lupa Pak. Stop dulu ya. Nggak usah nanggung. Langsung closing aja. Langsung close mic aja langsung. Baiklah kalau gitu. Pertemuannya saya akhiri ya untuk pertemuan 9 ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Nah, orangnya ini aja sih kalau saya lihat. Mudah-mudahan yang lain bisa termotivasi. Dan untuk nilai tadi yang belum tahu mungkin bisa cari tahu nanti sama Mas Soleh, sama Ridwan, sama Salsa ya, yang tadi udah tahu atau tadi nyatet mungkin ya. Ya, oke baiklah sudah malam. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Sama-sama. Sama-sama.